Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah sahabat, yang dimana saat ini ternyata Iksan pun mengetahui jika Hakim pun telah menuliskan surat untuk Novia. Dan di saat itulah terlihat sepertinya Iksan pun melihat keseriusan dari Hakim tersebut ingin rujuk kembali bersama dengan Novia. Yang dimana saat itu akhirnya Iksan pun mengambil foto dari surat tersebut dan mengirimkannya kepada Rizka. Namun saat itu Rizka pun tidak merespon ya guys, justru dirinya malah kesal kepada Iksan tersebut karena jelas saja Rizka pun di sebelumnya sudah mengatakan jika Novia lebih memilih Jepri dibandingkan harus kembali lagi bersama dengan Hakim, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya niat Iksan pun baik ya guys, dirinya hanya meminta bantuan kepada Rizka supaya mereka berdua pun bisa menyatukan Hakim dengan Novia kembali. Dan saat itu juga Iksan pun mempunyai ide jika dirinya akan berpura-pura main ke rumah Rizka dan akan mengambil handphone Rizka, setelah itu akan mengirimkan foto dari isi surat Hakim tersebut kepada Novia. Yang dimana saat itu jelas saja Iksan pun langsung melancarkan aksinya tersebut ya guys, supaya Hakim pun bisa mengetahui bagaimanakah respon Novia setelah mengetahui dan membaca surat dari Iksan tersebut. Yang dimana saat ini terlihat jika Novia pun begitu sangat terkejut ketika Rizka menyadari jika ternyata Iksan telah meminjam handphonenya dan mengirimkan surat dari Hakim kepada Novia. Dan jelas saja ya guys, Rizka pun marah besar kepada Iksan dan mengatakan jika dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah menyetujui jika Iksan harus melakukan hal seperti itu. Dan saat ini Iksan pun meminta maaf kepada Rizka karena dirinya melakukan itu semua demi Hakim dan juga Novia. Padahal di sebelumnya Rizka telah menjelaskan kepada Iksan jika sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah terima jika sahabatnya tersebut akan selalu disakiti oleh Hakim. Dan jelas saja ya guys, saat ini pun terlihat jika Rizka pun begitu sangat kebingungan karena pasalnya kiriman surat tersebut pun telah dibaca oleh Novia dan bagi Rizka ini semua sudah terlanjur. Namun saat itu Rizka pun sempat meminta maaf kepada Novia dan mengatakan jika HP-nya tersebut dipinjam oleh Iksan dan Iksan pun telah sengaja mengirimkan surat dari Hakim tersebut kepada Novia. Namun di sisi lainnya saat ini Rizka pun benar-benar merasa kesal ya guys, karena dirinya takut jika nantinya Novia berpikir nantinya Rizka berpihak kepada Hakim. Yang dimana benar saja dugaan dari Rizka tersebut, setelah dirinya pun membaca pesan WhatsApp dari Rizka, kini Novia pun berpikir apakah saat ini Rizka pun memang mendukung jika Hakim bersama dengan dirinya akan rujuk kembali. Namun setelah itu Novia pun tidak mengambil pusing akan hal itu ya guys, karena bagi dirinya membahas masalah Hakim pun bukanlah hal yang penting. Walaupun sebenarnya saat ini Rizka pun memang benar-benar merasa bersalah karena telah melakukan hal seperti itu, walaupun itu semua di luar dari dugaan dirinya. Yang dimana saat ini guys ternyata Rizka pun langsung mengusir Iksan dan dirinya mengatakan jika jangan pernah mengganggu kehidupan Rizka lagi, karena dirinya begitu sangat kecewa Iksan telah berani dan juga lancang mengirimkan pesan tersebut kepada Novia. Namun berkali-kali Iksan pun meminta maaf ya guys, karena dirinya menyangka jika itu semua adalah ide yang bagus bagi dirinya untuk menyatukan keduanya, yaitu Hakim dan juga Novia. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini terlihat jika Jepri bersama dengan Novia benar-benar begitu sangat merasa bahagia. Apalagi saat ini Novia benar-benar tidak menyangka jika di kehamilannya kini Jepri lah orang yang selalu ada untuknya dan menemani hari-harinya. Terlihat juga Jepri begitu sangat bahagia melihat kehadiran Novia saat itu, apalagi sebentar lagi Novia pun akan mempunyai seorang anak. Yang dimana Novia benar-benar merasa kagum kepada sosok Jepri tersebut guys, karena Jepri telah menerima kehadiran Novia dengan apa adanya.
Walaupun Novia hamil bukan anaknya, namun di sisi lainnya Jeffrey pun justru lebih menerima dan dirinya tidak mau meninggalkan Novia di saat dalam keadaan dirinya pun seperti itu. Dan ini benar-benar hal yang begitu sangat membahagiakan bagi Novia karena begitu sangat jarang menemukan laki-laki seperti Jeffrey yang mau menerima dirinya dengan apa adanya. Bahkan Jeffrey pun sempat berjanji kepada Novia jika dirinya akan menjadi sosok laki-laki dan juga ayah yang baik bagi bayi yang ada di kandungannya tersebut. Hal ini pun membuat keduanya semakin romantis ya guys. Dan pastinya setiap orang yang akan melihat keromantisan mereka pun akan baper berat. Yang dimana saat ini terlihat Novia pun benar-benar merasa beruntung dicintai laki-laki seperti Jeffrey. Nah guys, namun sayangnya mimpi itu pun telah usai ya guys. Setelah itu Novia pun terbangun, bahkan dirinya pun tidak menyangka kenapa dirinya bisa bermimpi seperti itu. Mungkin itu karena efek dari Novia yang terlalu memikirkan Jeffrey saat ini. Apalagi saat ini belum diketahui di manakah keberadaan Jeffrey, bahkan Jeffrey pun belum memberikan kabar terpasti kepada dirinya. Dan dirinya pun begitu sangat merasa aneh dengan mimpinya tersebut. Kenapa dirinya bisa memimpikan hal seperti itu, walaupun sebenarnya itu adalah impian dari Novia. Dan setelah itu Novia pun mendapatkan pesan dari Pak Yahya yang mengatakan jika dirinya hari ini harus menghadiri acara MasterChef di tempat kediaman studio Jeffrey, yang dimana hal itu pun dirinya segera berburu-buru ya guys, karena dirinya tidak mau jika sampai Jeffrey pun merasa kecewa jika nantinya Novia akan telat kembali menghadiri acara tersebut. Namun karena rasa rindunya dirinya terhadap Jeffrey, sehingga saat itu terlihat Novia pun begitu sangat berhalusinasi tentang dirinya bersama dengan Jeffrey, karena dirinya benar-benar tidak mengetahui di manakah keberadaan Jeffrey saat ini. Dan dirinya pun mengingat jika sepertinya Jeffrey tidak mungkin membatalkan perjanjiannya dengan secara tiba-tiba seperti itu. Dan kini Novia pun harus fokus ya guys, demi dirinya pun menghadiri acara MasterChef di tempat Jeffrey, yang dimana dirinya berharap bisa saja Jeffrey pun datang dan menemui dirinya saat itu juga. Dan walaupun tanpa kehadiran Jeffrey, namun Novia pun harus tetap semangat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Walaupun dirinya pun masih bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Jeffrey tidak menemuinya karena benar apa yang dikatakan oleh Bu Esti jika kedua orang tuanya telah mengetahui jika Jeffrey jatuh cinta kepada Novia dan kedua orang tuanya pun tidak merestuinya. Namun di sisi lainnya dirinya pun kini berpikir lebih positif thinking lagi. Mungkin saja Jeffrey pun mempunyai keperluan mendadak sehingga tidak bisa menemui dirinya. Namun karena dengan ketidakhadirannya Jeffrey tersebut membuat Novia pun kini tidak semangat ya guys. Dan saat ini Novia pun langsung menuju ke tempat di mana MasterChef tersebut akan diselenggarakan karena dirinya tidak mau jika sampai dirinya telat kembali. Nah guys, namun di sisi lainnya saat ini Miranti pun melihat keadaan Pak Samsul di ruangan, dan terlihat jika Miranti pun begitu sangat sedih melihat ayahnya tersebut harus terbaring lemas setelah pasca operasi. Namun saat itu dirinya pun mengatakan kepada Pak Samsul jika dirinya akan merawat Kinara selagi Pak Samsul dalam masa pemulihan. Dan saat itu juga terlihat jika Miranti pun begitu sangat terpukul dengan kecelakaan yang menimpa papanya tersebut. Dan saat itu juga tim dokter pun mengatakan kepada Miranti jika kondisi dari Pak Samsul saat ini mulai stabil dan sepertinya hari demi hari pun mulai membaik, sehingga saat itu Miranti pun begitu sangat bahagia karena akhirnya dirinya pun bisa melihat Pak Samsul sembuh kembali. Dan sepertinya terlihat jika Pak Samsul saat ini pun sudah mulai stabil setelah dirinya pun pasca operasi, yang dimana saat itu Miranti begitu sangat bahagia karena akhirnya kondisi ayahnya pun kini dalam keadaan baik-baik saja. Namun di sisi lainnya ini adalah hal yang begitu sangat mengejutkan bagi keluarga Pak Arjuna, karena pastinya Pak Arjuna pun merasa begitu sangat was-was setelah nantinya Pak Samsul pun pulih kembali.
Namun saat ini terlihat jika Miranti pun untuk sementara waktu akan tetap merawat Pak Samsul selama dirinya pun masih dalam tahap pemulihan dan belum akan kembali lagi ke tempat dimana dirinya semula ya guys. Dan di saat itulah dirinya pun berterima kasih kepada dokter tersebut karena telah merawat papanya tersebut dengan begitu sangat baik, sehingga saat ini Pak Samsul pun bisa melewati masa kritisnya dan bisa pulih kembali seperti saat ini. Namun sepertinya kabar pulihnya keadaan Pak Samsul saat ini akan segera sampai ke telinga Pak Arjuna, dan pastinya Pak Arjuna pun akan gencar menyuruh Dimas untuk mencari bagaimanakah caranya Dimas pun bisa menemukan ponsel milik dari Pak Samsul tersebut. Karena dengan cara mereka memiliki ponsel tersebut, maka Pak Samsul pun tidak akan mempunyai bukti yang akurat, dan sehingga Pak Samsul pun akan kesulitan untuk memberikan bukti tersebut ke pihak kepolisian, yang dimana pastinya Pak Arjuna pun akan tetap mencari cara supaya Pak Samsul pun jera untuk tidak melakukan hal seperti itu dengan cara menjebak Jepri tersebut. Dan pastinya hal ini pun begitu sangat mengejutkan bagi Pak Samsul tentunya ketika nantinya dirinya akan sadarkan diri setelah mengetahui jika ternyata bukti yang ada di ponselnya tersebut pun telah hilang. Namun di sisi lainnya saat ini Dimas pun masih gencar mencari keberadaan ponsel milik Pak Samsul tersebut, karena pasalnya dari pihak kepolisian pun mereka tidak menemukan ponsel milik Pak Samsul di tempat kejadian kecelakaan. Hal ini pun membuat Dimas kesulitan untuk mencarinya ya guys, karena dirinya pun tidak mengetahui di manakah keberadaan ponsel Pak Samsul saat ini. Namun yang jelas Pak Arjuna pun tidak mau jika sampai nantinya Pak Samsul akan terus menuntut kepada Jepri untuk mengakui kejadian kecelakaan 18 tahun yang lalu. Walaupun Pak Arjuna saat itu telah memberikan sejumlah uang yang begitu sangat fantastis bagi Pak Samsul, namun Pak Samsul masih saja mengungkit-ungkit masalah tersebut karena dirinya merasa sakit hati telah dibenci oleh kedua anaknya tersebut termasuk Jonathan. Nah sahabat, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang tentunya selalu tayang setiap hari ya. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.